Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok industri tempe yang beranggotakan saya Cantika NIM 17, Melati NIM 50, dan Pinky NIM 56. Di sini kami akan memaparkan hasil kolaborasi kami mengenai bahan baku, peralatan, proses produksi, dan layout tempat produksi, pengemasan produk, dan pemasaran produk kami mengenai industri tempe memproduksi tempe dengan merek dagang Tempe Asoy. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai dan mempunyai nilai gizi yang baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena adanya aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana, sehingga lebih mudah dicerna. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. 40% tahu dan 10% sisanya adalah bentuk tauco, kecap, dan lain-lain. Konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia mencapai sekitar 6,45 kg. Tempe juga mengandung nilai gizi yang tinggi. Terus pada Perang Dunia, zaman pendudukan Jepang di Indonesia berhasil terhindar dari disentri dan busung lapar karena adanya tempe. Berikut ini adalah tabel mengenai zat gizi yang terkandung dalam 100 gram tempe. Selanjutnya ada layout tempat produksi, di mana lokasi yang kami pilih untuk mendirikan industri tempe adalah kota Surakarta, dengan alasan kota Surakarta merupakan salah satu kota wisata di Indonesia. Banyak wisata lokal maupun mancanegara yang sering berkunjung. Oleh karenanya, membuka industri tempe sekaligus outlet oleh olahan tempe di kota Surakarta sangatlah cocok. Selain itu, membuka sebuah industri di kota akan lebih menguntungkan karena lebih mudah untuk menggait mitra kerja seperti rumah makan, catering, dan supermarket. Kemudian konstruksi bangunan menggunakan dinding beton batu bata merah. Batu bata dinilai cocok untuk konstruksi sebuah bangunan industri fermentasi karena memiliki kelebihan diantaranya batu bata merah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar kan lebih kokoh dan tahan lama jika dipakai untuk konstruksi dinding. Kemudian batu bata merah dapat menahan panas. Batu bata juga dapat menahan rembusan air yang bersifat kedap air. Batu bata dinilai lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang. Terakhir, dinding yang terbuat dari batu bata tidak mudah retak. Selanjutnya, sketsa tata ruang rumah produksi tempe Asoy. Pabrik sekaligus outlet penjualan ini dibangun di atas lahan seluas 30 x 15 meter persegi. Terdapat beberapa ruang, yaitu ruang kantor, ruang koridor tengah sebagai lobi dan dapat dijadikan tempat workshop, ruang musola, WC, dan tempat wudhu. Selanjutnya ada ruang produksi yang dikhususkan untuk proses pensortiran, pencucian, pengupasan, dan perebusan. Untuk proses peragian dan fermentasi tempe, semua dilakukan di ruang fermentasi. Selanjutnya ada ruang oven atau ruang produksi keripik tempe. Selanjutnya ada ruang outlet oleh-oleh atau penjualan produk. Kemudian ada lahan belakang yang dapat digunakan sebagai tempat pengolahan limbah tempe. Kemudian ada parkiran dan terdapat sisa lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai lahan parkir motor tambahan. Yang pertama ada bahan baku dan peralatan. Bahan baku yang kami gunakan itu adalah kedelai. Nah, tempe yang baik tentunya dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas baik pula. Nah, maka dari itu mutu tempe sangat tergantung dari jenis kedelainya, umur kedelai, kebersihan kedelai, daya simpan kedelai. Nah, untuk persiapan perlakuan bahan baku kedelai yang diperlukan, antara lain pertama kita menentukan jenis kedelai. Nah, dalam hal ini kami menggunakan varietas Amerika dengan ciri-ciri biji berwarna kuning, ukurannya lebih besar dari kedelai lokal. Lalu, kedelai yang dipilih itu yang sudah tua dan segar. Kita melakukan penyortiran berdasarkan standarisasi kedelai, antara lain yaitu kedelai yang muda dan cacat dibuang. Lalu kita juga melakukan pemilahan pada benda asing seperti serangga, kerikil, pecahan gelas atau kayu, biji-bijian atau leguminosa seperti beras, jagung, koro itu juga dibuang.
Selanjutnya ada bahan kedua yaitu air, di mana air ini sangat penting dalam produksi pembuatan tempe ini. Nah, untuk perbandingan rata-rata kebutuhan antara kedelai dan air adalah 1:12. Nah, air ini sendiri digunakan untuk perendaman, perebusan, pencucian, dan masih banyak lagi. Nah, bahan yang ketiga yang digunakan adalah inokulum. Laru atau inokulum merupakan suatu sediaan yang mengandung mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Nah, laru ini dijumpai dalam bentuk tepung dan diproduksi oleh LIPI atau KOPTI. Laru tempe terutama terdiri dari mikroba yang tergolong dalam jenis kapang, antara lain adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzae, Rhizopus aricus, Mokur rouxi, dan Mokur javanicus. Nah, selanjutnya ada peralatan. Nah, untuk kondisi dan persyaratan peralatan yang diperlukan, itu khususnya untuk peralatan seperti bak perendam, pengulitan, dan pemasakan, hendaknya dipilih dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tahan terhadap asam. Karena selama perendaman akan terjadi penurunan nilai pH. Nah, untuk bahan-bahan yang dianjurkan, itu berupa stainless steel atau aluminium. Nah, terus untuk peralatan pembuatan tempe hendaknya dijamin kebersihannya dan jika perlu 1 minggu sekali hendaknya dilakukan pembersihan total. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan antara lain ada baskom, saringan, dandang, sutil kayu, tampah, kompor, kipas, bungkus tempe, rak fermentasi, dan alat pelubang plastik. Nah, yang kedua ada proses produksi. Nah, dapat dilihat dalam gambar proses pembuatan tempe. Yang pertama kita melakukan penyortiran dengan menampi kedelai menggunakan tampah. Setelah itu kita mencuci kedelai menggunakan air mengalir. Nah, setelah kedelai bersih, kita merebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. Setelah itu kedelai yang sudah direbus direndam semalaman hingga menghasilkan kondisi asam. Keesokan harinya, kulit ali kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Nah, keping kedelai ini dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Setelah matang, angkat dan tunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Nah, setelah keping kedelai mengering, campurkan ragi hingga merata dan bungkus menggunakan daun pisang atau plastik. Setelah itu peram semalaman dan tusuk menggunakan lidi. Nah, setelah ditusuk menggunakan lidi, kita peram lagi semalaman. Nah, selanjutnya tempe siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada mekanisme reaksi kimia yang terjadi selama proses pembuatan tempe. Di sini yang pertama ada perubahan karbohidrat. Untuk reaksinya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada perubahan protein dan asam amino. Nah, dalam perubahan protein dan asam amino itu terdapat dua reaksi. Yang pertama mekanisme umum, hidrolisis enzimatik substraprotein peptida. Yang kedua adalah degradasi protein akibat kenaikan pH dan pembentukan bau amonia. Selanjutnya ada perubahan lemak. Untuk reaksi dapat dilihat pada gambar. Lalu ada keberadaan antioksidan dan antibiotik pada tempe. Dan yang terakhir ada penurunan asam pitet. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengemasan. Jadi, faktor utama yang menentukan bahwa tempat pembungkus dapat menghasilkan tempe yang baik ialah aerasi dan kelembapan. Jadi, kita harus memilih tempat pembungkus yang dapat menjamin aerasi secara merata, sekaligus dapat menjaga kelembapan tetap tinggi tanpa menimbulkan pengembunan. Untuk kemasan tempe mentah, kami menggunakan kemasan plastik dan kemasan daun pisang. Yang pertama, kemasan plastik polipropilen atau PP. Plastik ini dapat digunakan untuk membungkus tempe, namun dengan catatan, permukaan plastik harus dilubangi supaya aerasi dapat terjadi. Kelebihan kemasan plastik adalah praktis dan lebih higienis. Sedangkan kekurangan dari kemasan ini adalah bekas dari kemasan plastik ini akan menjadi limbah anorganik yang sulit diurai. Kemudian untuk kemasan yang kedua kita menggunakan daun pisang. Kelebihan dari daun pisang ini adalah daun pisang merupakan salah satu pembungkus alami sehingga dia tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Mudah ditemukan, mudah dilipat, dan daun pisang ini memberikan aroma sedap karena mengandung polifenol. Sedangkan kekurangan dari kemasan daun pisang ini adalah mudah sobek dan kurang higienis. Kemudian untuk yang selanjutnya,
tempe-tempe yang sudah dibungkus dengan daun pisang itu dapat kita packing dalam kemasan besek untuk dijadikan paket oleh-oleh. Jadi kemasan besek ini terlihat sangat tradisional, sangat cocok untuk dijadikan kemasan tempe yang akan dijadikan oleh-oleh untuk sanak saudara. Kelebihan dari kemasan ini yaitu ramah lingkungan dan mudah dibawa, sedangkan kekurangannya yaitu menambah ongkos produksi dan waktu pengemasan. Untuk hasil olahan tempe, kami menggunakan pengemasan dengan foil packaging. Jadi teknik pengemasan yang kami pakai yaitu nitrogen fusing dengan kemasan aluminium foil. Kelebihan dari kemasan ini yaitu produk tetap aman atau tidak hancur selama proses distribusi. Dan kemasan food grade itu tidak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, jadi aman buat makanan. Jadi produk makanan yang disimpan dengan teknik pengemasan nitrogen fusing ini juga dapat bertahan lama. Namun kekurangan dari teknik pengemasan ini yaitu menambah ongkos produksi dan waktu. Yang selanjutnya yaitu tentang pemasaran produk. Konsumen sasaran dari produk kami yaitu masyarakat secara umum, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia, karena tempe merupakan makanan yang bergizi. Nah, untuk strategi pemasarannya, kami mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan media online sebagai media untuk pemasaran. Bisa menggunakan GrabFood, GoFood, melalui Instagram, Twitter, Facebook, maupun WhatsApp. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan catering, rumah makan. Selain itu, kami juga membuka booth pada event-event besar maupun pada kegiatan Car Free Day. Selain itu, kami juga membuka outlet toko di dekat pabrik produksi tempe kami, yaitu di bagian depan. Selain itu, ditargetkan juga bahwa produk olahan tempe kami itu dapat diekspor ke luar negeri untuk memperkenalkan tempe sebagai salah satu kekayaan kuliner Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.